Gue mau tanya satu hal yang bikin gue pengen muntah. Lu masih hidup atau udah mati tapi belum sadar? Karena 99% dari lu tuh udah jadi zombie. Bangun kerja ngeluh tidur ulangi. Terus shock Pikachu face, kenapa 5 tahun kemudian lu masih stuck di tempat yang sama kayak bangkai busuk? Dan lu tahu apa yang paling bikin gua geram? Lu semua merasa berhak sukses tanpa mau bayar harganya. Lu pengen hasil juara, tapi mental lu kayak pecundang kampungan yang cuma bisa teriak-teriak di warung kopi. Gue udah 15 tahun ngelihat ribuan orang, dan 95% dari mereka bakal mati dengan penyesalan yang sama. Seandainya dulu gua berani. Pertanyaannya, lu mau jadi bagian dari 95% itu atau enggak? Mental miskin itu penyakit paling berbahaya di dunia. Lebih berbahaya dari kanker, karena kanker bisa disembuhkan, tapi mental korban bikin lu mati hidup-hidup. Lu tahu ciri-ciri orang mental miskin? Selalu bilang, kenapa gua sial terus? Orang tua gua nggak kaya, rezeki gua belum turun, pemerintah yang salah. Intinya, semua orang salah, kecuali diri sendiri. Ini kayak orang yang jatuh ke lubang, terus bukannya cari cara keluar, malah teriak-teriak nyalahin yang bikin lubang. Sementara orang pintar langsung cari tangga atau tali. Lu mau jadi yang mana? Hidup itu nggak adil dan nggak akan pernah adil. Yang membedakan pemenang dan pecundang adalah tanggapan lu terhadap ketidakadilan itu. Pemenang bilang, oke, sekarang apa? Pecundang bilang, kenapa gue? Dan jujur aja, gue males banget sama orang yang hidupnya cuman bisa nyalahin keadaan. Lu pikir orang sukses nggak pernah ngalamin masalah? Mereka cuman nggak buang waktu buat nangis tentang itu. Sekarang gue mau nyinyiri kebiasaan paling bodoh dari generasi lu. Menunggu motivasi. Lu pikir motivasi itu kayak pesan antar makanan yang pasti datang kalau lu pesan. Motivasi itu kayak lonjakan gula, bikin lu melayang sebentar, terus jatuh lebih parah dari sebelumnya. Lu nonton video motivasi, semangat 3 hari, minggu depan balik lagi jadi sampah. Familiar nggak? Ini kayak orang yang cuman mandi kalau ada mood mandi. Lu pikir orang sukses tunggu mood dulu sebelum kerja? Enggak lah, mereka kerja mau mood jelek, mau sakit, mau patah hati. Karena mereka tahu konsistensi mengalahkan intensitas. Disiplin itu kayak otot, makin lu latih, makin kuat. Motivasi itu kayak parfum murah, wangi sesaat, bau pesing selamanya. Jadi berhenti jadi pecandu motivasi. Mulai bangun sistem. Bangun jam 5 pagi bukan karena lu semangat, tapi karena lu tahu itulah yang dilakukan pemenang. Olahraga bukan karena mood, tapi karena lu komit sama proses. Dan buat lu yang masih bilang, tapi gue butuh gairah, gue kasih tahu rahasia. Gairah mengikuti tindakan, bukan sebaliknya. Lu nggak nemuin gairah dengan duduk mikir, lu nemuin gairah dengan melakukan sesuatu secara konsisten. Ini yang paling gua benci dari mental generasi lembek. Alergi terhadap ketidaknyamanan. Lu pengen hasil kelas A dengan usaha kelas Z. Lu pengen tubuh ideal tanpa olahraga, pengen kaya tanpa risiko, pengen keahlian tanpa latihan. Lu tahu kenapa Instagram penuh kutipan motivasi palsu? Karena lu suka yang manis-manis aja. Kejar mimpimu, percaya pada dirimu, semuanya terjadi karena alasan. Omong kosong semua. Jujur aja, kesuksesan itu kayak melahirkan, sakit banget. Tapi kalau lu nggak mau sakit, lu nggak akan pernah punya bayi. Lu mau tetap jadi perawan tua atau perjaka tua, atau lu mau jadi orang tua, sesimpel itu. Zona nyaman itu penjara mewah, lu dikasih AC, wifi, cemilan, tapi lu tetap tahanan. Dan yang paling tragis, lu jadi tahanan sukarela. Setiap kali lu hindari tantangan, lu secara harfiah melatih otak lu untuk jadi lemah. Setiap kali lu pilih jalan mudah, lu memperkuat mental pecundang. Setiap kali lu bilang nanti aja, lu latihan jadi pecundang. Dan dengar baik-baik, dunia nggak berhutang kenyamanan sama lu. Dunia nggak berhutang apa-apa sama lu. Kalau lu mau sesuatu, perjuangkan atau diam tentang itu. Kesuksesan bukan tentang bakat, bukan tentang keberuntungan, bukan tentang koneksi. Kesuksesan tentang seberapa banyak rasa sakit yang bisa lu tahan sambil tetap fokus pada tujuan lu. Lu tahu yang paling ironis dari generasi lu hidup di era paling kompetitif dalam sejarah manusia, tapi lu dibesarkan dengan pemikiran semua orang pemenang. Tahu nggak? Dalam kehidupan nyata, kebanyakan orang itu pecundang. Lu pikir dunia ini tempat aman. Lu pikir semua orang dapat trofi. Lu pikir karir itu tentang partisipasi. Bangun dong. Sementara lu main-main, ada orang lain yang kerja keras 16 jam sehari untuk posisi yang sama. Ini kayak main gamenya bertahan hidup, tapi lu pikir ini mode kerja sama. Sementara lu santai-santai, 99 pemain lain berusaha singkirkan lu. Lu mau jadi orang terakhir yang bertahan atau orang pertama yang kalah?
Hidup bukan kontes trofi partisipasi. Hidup itu permainan kelaparan. Dan kalau lu nggak cukup lapar, lu akan jadi makanan untuk orang lain. Setiap hari lu tunda, ada orang lain yang maju. Setiap keahlian yang lu lewatkan, ada orang lain yang kuasai. Setiap alasan yang lu buat, ada orang lain yang ambil tempat lu. Dan yang paling menyakitkan, mereka bahkan nggak tahu lu ada. Jadi berhenti pura-pura bahwa lu bisa santai-santai. Berhenti percaya bahwa semuanya akan beres. Semuanya akan beres hanya untuk mereka yang bekerja keras. Gue pernah eksperimen selama 3 bulan. Setiap hari gue hitung berapa keluhan yang gue dengar dari orang-orang sekitar gue. Lu tahu hasilnya? Rata-rata 52 keluhan per hari. Dan ini bukan hiperbola. Gaji kecil tapi kerja banyak, bos gue beracun, ekonomi susah, harga naik terus, susah cari kerja, orang tua nggak dukung, teman-teman udah sukses semua. Terdengar familiar kan? Yang paling menyedihkan, orang-orang yang sama ini mengeluh tentang hal yang sama setahun kemudian. Kerja yang sama, gaji yang sama, masalah yang sama, alasan yang sama. Secara harfiah terjebak dalam lingkaran waktu. Tapi di sisi lain, gue juga ketemu segelintir orang yang nggak pernah mengeluh. Mereka cuma fokus selesaikan masalah. Dan lu tahu apa yang terjadi sama mereka dalam setahun? Yang dulu junior jadi manajer, yang dulu karyawan jadi pengusaha, yang dulu bokek jadi stabil secara finansial, yang dulu nggak percaya diri jadi percaya diri banget. Ini bukan cerita dongeng, ini matematika murni. Energi yang lu habiskan untuk mengeluh, mereka habiskan untuk berkembang. Energi yang lu buang untuk menyalahkan orang lain, mereka investasikan untuk meningkatkan diri. Dan yang paling brutal, mereka nggak lebih pintar dari lu, mereka nggak lebih beruntung dari lu, mereka nggak punya koneksi lebih baik. Mereka cuma punya kerangka mental yang lebih baik. Oke, waktunya bicara serius. Gua nggak mau lu cuma jadi konsumen pasif yang nonton video ini buat hiburan. Itu persis perilaku mental miskin yang gua ejek tadi. Lu sekarang punya 3 pilihan. Dan pilihan lu hari ini akan menentukan hidup lu 5 tahun ke depan. Pilihan pertama, balik ke omong kosong lama lu. Terus mengeluh, terus bikin alasan, terus tunggu motivasi. Dalam 5 tahun, lu akan persis di tempat yang sama. Mungkin lebih buruk. Pilihan kedua, usaha setengah-setengah. Semangat sebulan, terus balik lagi. Anggota klub coba-coba selamanya. Ini sebenarnya lebih buruk dari pilihan pertama. Karena lu akan frustrasi plus punya rekam jejak sebagai penyerah. Pilihan ketiga, komitmen total yang sialan. Lu putuskan hari ini bahwa lu akan mengubah mental lu dari lemah jadi ganas, dari korban jadi pemenang, dari pengeluh jadi penghancur. Dan kalau lu pilih opsi 3, gue kasih lu tugas rumah yang akan memisahkan lu dari 95% populasi. Mulai besok, bangun jam 5 pagi. Nggak peduli lu tidur jam berapa. Nggak peduli akhir pekan atau hari kerja. Nggak peduli lu sakit atau sehat. Nggak peduli mood lu bagus atau jelek. 30 menit pertama. Olahraga, push up, side up, lari apa aja, bikin tubuh lu nggak nyaman. 30 menit kedua, belajar sesuatu yang baru, baca buku, kursus online, pengembangan keahlian, bikin otak lu bekerja. 30 menit ketiga, rencanakan hari lu dengan presisi. Nggak ada, nanti lihat aja atau santai aja. Semuanya dijadwalkan. Dan yang paling penting, 0 keluhan selama 30 hari. Setiap kali lu mau ngeluh, selesaikan masalahnya. Setiap kali lu mau nyalahin orang lain, ambil tanggung jawab. Lu pikir ini ekstrem? Bagus, masalah ekstrem butuh solusi ekstrem. Lu udah coba pendekatan moderat, dan lihat di mana itu bawa lu. Dan ingat, nggak ada yang akan selamatkan lu. Nggak ada pahlawan super yang akan datang. Nggak ada keajaiban yang akan terjadi. Cuma lu versus mental lemah lu. Dan sekarang lu harus putuskan siapa yang akan menang. Gue udah kasih lu peta jalan, gue udah bongkar semua alasan omong kosong lu. Gue udah tunjukkan persis apa yang memisahkan pemenang dari pecundang. Sekarang waktunya action. Lu mau tetap jadi orang yang cuma nonton dan bicara doang, atau lu mau jadi orang yang benar-benar berubah? Mulai besok jam 5 pagi, atau terima aja kenyataan bahwa lu bakal stuck selamanya. Itu aja dari gua. Kalau video ini bikin lu tersinggung, good. Berarti lu masih punya harapan. Kalau lu setuju, jangan cuma like, action dulu, baru komen. Dan buat lu yang mau lebih banyak reality check kayak gini, subscribe dan nyalain lonceng. Gua nggak akan kasih lu motivasi palsu. Gue cuma kasih lu kebenaran yang lu butuh, tapi nggak mau denger. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out, dan ingat, hidup lu tanggung jawab lu.